Selamat pagi anak-anak sekalian. Hari ini kita akan menjawab beberapa soal uh, di bawah ini yang berkaitan dengan comparison ya, berkaitan dengan perbandingan. Oke anak-anak sekalian, kita langsung aja ya. Oke, pada nomor 1 itu dikatakan compare the fullness of glasses using these phrases. Jadi ada 3 phrasesnya, ada just as yang sama artinya ya sama dengan ya atau ukurannya sama. Dan yang berikutnya ada almost as atau not quite as, itu yang artinya adalah hampir ya. Yang kedua ada not nearly as. Oke, kita langsung aja pada soal nomor 1 ya, yaitu glass 3 is blah 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 full as glass 4. Oke, jika kita melihat glass 3 dan glass 4 ini isinya hampir sama ya, jadi perbedaannya sedikit, maka phrase yang kita gunakan untuk perbandingannya adalah ya almost as ya, karena isinya perbedaannya cuma sedikit ya, atau tidak berbeda jauh. Ya. Dan yang berikutnya adalah glass number 2 is blah 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 full as glass number 4. Coba kita lihat ya, 2 dan 4. Oke, perbedaannya jauh ya. Jadi untuk phrase yang menyatakan perbandingannya ada perbedaannya jauh, maka kita menggunakan not, not nearly as. Oke, sedangkan nomor 3, glass number 1 is blah 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 full as glass number 3. Ini number 1, number 3 karena isinya sama, jadi kita bisa memakai comparison, phrases comparison just as, yang itu artinya sama. Oke, kita langsung ke nomor 2. My brother is 22, and I'm 20. My sister is 18. Oke, sekarang kita coba memperbaiki kalimat dengan menggunakan teknik comparison yang benar ya. Nah, I am the youngest than my brother. Ingat kata youngest ini adalah S dan akhir P adalah superlatif ya, di mana superlatif itu satu benda dibandingkan dengan benda yang lain ya, dengan benda yang lain yang lebih dari satu. Nah, karena cuma perbandingan ini cuma satu, sedangkan yang dibandingkan juga ada satu, maka ini kurang tidak tepat. Maka yang harus kita pakai adalah jadi kata sifat atau adjektif yang digunakan adalah yang ya. Maka untuk menyatakan bahwa I am, I itu lebih yang ya, atau lebih muda maksudnya daripada brother ya, maka yang digunakan adalah I am younger. Jadi kita hanya memakaikan komparatif ya, kita hanya memakai komparatif ya. Dan berikutnya, my sister is the younger person in our family. Nah, ini beda lagi ya. Ini dibandingkan sister dengan seluruh semua orang yang ada di dalam keluarga. Maka yang digunakan adalah superlatif. Nah, karena ini superlatif, maka yang kita gunakan adalah karena ini adalah kata yang ini hanya terdiri dari satu syllable, maka kita hanya cukup menambahkan es. Tapi jangan lupa memakai artikel J di sini ya, sebagai artikel daripada adjektif ya, adjective comparison ya, adjektif superlatif ya. Maka yang kita gunakan adalah kita hanya menambahkan ESC ya, karena ini terdiri dari satu suku kata saja. Berikutnya number 3. Okay, complete the sentence with more or confusion. Oke, kita lihat Profesor Joko speak clearly. Nah, di sini yang kita perlu lihat adalah clearly-nya sebagai adverb. Dan yang berikutnya, but I have trouble understanding Profesor Mulyana's lecture. Her lectures are much
bla 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 dan Profesor Jobs. Nah, yang kita sorot ini adalah clearingnya ya. Oke, clearingnya yang merupakan adverb. Maka kita cuma menggunakan ya karena kata clearly ini lebih dari satu suku kata, maka kita harus memakai more plus ya tadi adverbnya sorry ya adverbnya adalah clearly dan Profesor Jobs. Oke, number four. Itu number four ya. And very much, a lot, or far to be sentence. Oke, kita lihat ya, learning a second language is more difficult. Oke, nah dalam case ini, is, oke, yang kita soroti adalah adverb, ya, adverb atau adjektif ya, adjektif daripada ya keterangan, sorry, adverb daripada uh, dalam kalimat ini adalah difficult ya, maka kita menambahkan composition sorry ya composition phrase ini sebelum kata adverb atau adjective. Nah, dalam hal ini sebelum kata difficult. Jadi kita langsung aja menambahkan, kita juga bisa memakai uh, sorry, tadi sebelum itu ya, sebelum kata pembanding adjective atau adverb yaitu more ya. Jadi oke, jadi kita semuanya kita bisa pakai ya. Nah, sedangkan kata very nggak masuk karena itu hanya mendeskripsikan satu objek saja, satu adjektif atau adverb daripada noun. Jadi very nggak masuk, tidak masuk ya. Jadi kita hanya mengusulkan much bisa, uh, a lot juga bisa, atau far juga bisa. Oke, seperti itu ya. Oke, kita ke nomor 5. Complete the sentence with the more or er atau the more or er. Nah, kita lihat bahwa even knives is a sharp, is okay, it is easy to cut something with. Perhatikan di sini adjektif atau ya yang dipakai adalah sorry, adverb yang dipakai adalah sharp dan adjektif yang dipakai adalah easy. Nah, sekarang kita langsung ke kalimat berikutnya. Jadi sharp ini adalah adverb ya yang menerangkan noun ya, yang menerangkan benda. Nah, di mana benda itu adalah knife. Jadi kita langsung saja menambahkan kata sharp. Tapi dengan catatan jika strukturnya seperti ini, di mana ada artikel, nanti di mana ada adverb atau adjektif dan ada noun, maka yang kita harus dahulukan adalah artikelnya dulu. Setelah itu, setelah itu baru kita setelah itu diikuti oleh kata sifat ya, atau bisa juga keterangan adverb atau adjektif. Nah, karena ini sharp ya, kita mau menambahkan apa namanya ya, kita mau memberikan keterangan pembanding, maka karena ini cuma satu suku kata, maka kita tinggal menambahkan r saja ya. Setelah itu diikuti noun. Setelah itu is. Nah, yang berikutnya kalimat adalah kata isi ya. Maka oke, maka kata yang kita gunakan adalah karena ini cuma terdiri dari satu suku kata, maka kita tinggal ya menambahkan er saja ya, bukan more. Kalau more itu lebih dari
satu suku kata. It's more than two syllables. Oke, ini nomor 6. Sekarang complete the sentence with superlative in or. Nah, di situ dikatakan Joe got the best score on the test. Nah, it was one of. Nah, ini ada dua preposisi ya, of, in atau of. Nah, untuk case ini bahwa yang diterangkan itu adalah scores, maka kita gunakan preposisi of memang, tapi sekarang itu diikuti superlatif daripada kata sifat atau adjektif yang digunakan itu adalah bad. Nah, bad ini adalah kata sifat yang tidak beraturan, maka yang kita superlatif dari kata bad itu adalah worse. Oke, score. Sedangkan diikuti oleh ini diikuti oleh the whole school ya, diikuti oleh keterangan adverb of place, maka preposisi yang kita gunakan adalah of. Yang kita gunakan adalah in. Nah, berikutnya number 7 itu dikatakan bahwa complete the sentence with us to form or ya, atau dikosongin aja ya. If no word is necessary. And an orange is similar to blah blah blah. Nah, biasa kalau kita menggunakan similar itu biasa diikuti oleh to ya. But an orange is not the same. Jika kalau kata same ya is not the same, maka tidak lagi menggunakan kata to, tapi yang kita gunakan adalah as, not the same as a group fruits. Sekarang nomor 8 as the last number. Use the same as, similar to, different from, like, and like in this sentence. You and I don't agree. Ya, sama-sama tidak agree ya. Sama-sama ya tidak setuju. Nah, oleh karena itu, jika ini menyatakan sebuah kesamaan, maka kita dapat menambahkan di sini atau mengisinya dengan kata same as mine juga bisa, atau juga nanti kita juga bisa menggunakan your ideas ya, atau your ideas is ya similar to juga bisa, karena ya ada sedikit kemiripan, makanya sama-sama tidak setuju maksudnya. Jika kita bisa atau juga kita bisa menggunakan like ya, jadi ada kesamaan maksudnya, like mine. Jadi artinya nanti your ideas are like mine. Nah, kalau difference from memang tidak bisa karena dua-duanya sama-sama tidak setuju ya. Tapi bisa kita menggunakan alike ya, ada kemiripan, mungkin ada kemiripan pendapat, jadi tidak setuju maksudnya kalau dalam case ini ya. Maka kita bisa menggunakan kalimat seperti ini. Your ideas and mine is alike. Jadi ada kemiripan maksudnya ya. Dari antara ide ini ada kemiripan. Udah selesai ya. Terima kasih atas perhatian teman anak-anak sekalian. Biarlah ini menjadi sesuatu yang berguna untuk menambah knowledge kita. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.